Nih, nanti akan saya tulis. Oke, ini adalah beberapa contoh. Oke, yang pertama Anda bisa melihat pada yang saya tandai kuning, kuning itu adalah fa'il ya, atau posisinya sebagai subjek. Tuh, ini, 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 ini. Wasala Ismailu. Ismail telah sampai. Yatahaddasa Muhabun. Muhab berdialog ya. Jalasa Talibun. Eh, seorang mahasiswa telah duduk. Dhahaba ar-rajulu ilal baiti. Seorang laki-laki itu pergi ke rumah. Qara'at Fatimatu kitaban. Fatimah telah membaca buku. Ja'a al-muslimuna. Orang-orang Islam telah datang. Qamat al-muslimatu amamal masjid. Perempuan-perempuan muslimah itu telah berdiri di depan masjid. Ini kita pakai fiil apa namanya? Fiil apa? Fiil madhi. Al-fi'lu madhi. Kita bisa pakai mudhari bisa. Misalnya yasilu ismailu. Tidak berubah ya. Ini fi'il mudhari ya kali ini. Jalasa ya jelisu. Misalnya sama ini. Qomat al-muslimatu berarti menjadi takumu. Takumu al-muslimatu. Kalau ini bagaimana? Yaji'u al-muslimuna. Oke. Sekarang kalian bisa mengamati bagaimana kaidah yang bisa diterapkan. Kaidah. Nah, coba diamati. Yang pertama dari atau langsung keduanya. Dari contoh yang saya berikan apa yang kira-kira Anda tangkap? Fokus pada subjek dan verb agreement ya, yang saya beri tanda. Ini, oke, ayo silakan. Fa'ilnya selalu rofa ya, Pak. Ya, fa'il selalu rofa, betul ya. Fa'il selalu rofa. Selalu rofa benar ya, ini sangat benar. Tapi bisa juga Anda sebut domah gitu juga bisa. Rofa itu ada domah. Nah, ada apa lagi? Alif, Ada alif. Ada apa lagi? waw, Ada wau dan ada nun. nun. Nah, nih. Ini fokus pada domah. Domah ada, nun ada. Oke, fa'il selalu rofa, betul ya. Oke, Ismail, Muhab, Tolibun, Rojul, semua. Jadi hukumnya selalu rofa. Terus apa lagi?
Fa'il itu isim. Ya, pasti isim, tidak bisa, tapi nanti bisa, bisa, bisa berupa fi'il, tapi dalam kondisi fa'il, karena di sini konsepnya fa'il ya, ini isim, udah jelas. Ada dalam kondisi dia bisa fi'il, tapi panjang penjelasannya. Ini fi- fi'il. Apalagi kira-kira? Ayo, coba apa? Yang membedakan ini dalam coba Qiraat Fatimah, Dhahaba ar-rajulu, Jalasa talibun. Kalau ini saya ganti, Tolibatun. Nah, bacanya gimana yang depan? Oh, fi'il dan fa'ilnya ini ya Pak. Mu'annas muzakarnya harus sama. Ya, oke itu. Itu namanya bagian daripada kalau dalam bahasa Inggris subject verb agreement ya. Jadi fiil dan fa'il harus sesuai dari gendernya. Tapi acuan utama, nah ini harus tahu acuannya apa kira-kira. Kalau yang sama gini kita mengacu apa? Mengacu fiilnya atau fa'ilnya? Mengacu fa'il bukan Pak. Ya, mengacu pada fa'ilnya. Kadang orang ada yang kebalik gitu ya. Ya mengacu pada ininya, fa'ilnya. Nah, mengacu pada kalau fa'ilnya laki-laki, maka fi'ilnya juga harus laki-laki. Oke, apakah berdampak pada kuantitas kira-kira? Berdampak nggak kualitas? Fiil berdampak pada kuantitas, Pak. Mana contohnya? Kalau di atas nih, ini bentar. Kalau fi'ilnya mufrad, fa'ilnya harus mufrad. Iya, Ya, kalau mufrad, kalau jamak seperti ini. Ya, jadi fi'il dan fa'il itu tidak terikat dari aspek kuantitas, tidak terikat. aspek kuantitas. eh, Nah, dia hanya dalam jenis gender saja. Artinya ketika ja'al muslimuna, maka dia harus laki-laki karena al muslimunanya ini adalah laki-laki, tetapi bentuknya tetap mufrad. Ja'a, ja'a, ja'u, harusnya seperti itu. Ja'u al muslimuna harusnya seperti itu, tapi itu tidak terjadi. Oke ya. Jadi tidak terikat aspek kuantitas. Kecuali, nah nanti minggu depan kita akan bertemu. Kalau kasusnya kita seperti ini, mana? Nah, misalnya seperti ini. Muhab yaktubu makolatan. Misalnya kita ganti muhabnya di sini al-muslimun. Al-muslimuna. Maka di sini harus yaktubu, yaktubuna makolatan. Nah, pola jumlahnya baru berubah. Coba. Ini baru dia wajib dari kuanti, kuantitas dan
jenis. Nah, kalau dibalik, oh berarti ini berlaku pada jumlah apa? Ismiyah. Gitu. Pada jumlah ismiyah dia berlakunya. Ya, oke. Jadi dia tidak terikat. Kemudian fa'il bisa ma'rifat, bisa dapat nakiroh. Kenapa? Karena dia tidak posisi di depan sebuah kalimat. Tetapi ketika dia dibalik seperti ini, posisinya di depan. Nah, minggu depan kita akan ketemu ini harus wajib ma makrifat karena posisinya di awal. Oh, itu berlaku di jumlah ismiyah. Ya, nah, mungkin Anda sedikit lebih tahu. Sementara di buku, nah, kalau Anda lihat pada Adarsu As-Samin, itu lebih banyak pada kombinasi Aduktur Hasan, Yadhabu Ma'abadil Asdiqoi. Itu jumlah apa kira-kira? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Fi'liyah. Sebenarnya ya, Pak. Apa? Ismiyah. Is, Fi'liyah ya, Pak. ismiyah, karena diawali oleh Isim. Dokter Hasan. Ya. iya, Duktur Hasan. Nah, ini di bagian ini justru banyak contoh itu yang menunjukkan dia jumlah ismiyah, tapi udah kombinasi ya ini. Artinya nanti minggu depan kita bahas ini. Itu. Terus di sini ada lagi ya koshuna fi ba'dil umuri apa kira-kira? Ya koshuna ini di sini kalau sudah menyimpan seperti ini itu rata-rata dia jumlah Fi'liyah. ismiyah ya. Ismiyah walaupun karena kosu ini bukan mengawali. Dia sudah kelanjutan-kelanjutan gitu. Kalau dia ini jumlah ismiyah, maka tidak ada nggak ada jamak. Ya, dia sudah menyimpan jamak. Anda bisa melihat dari kemurnian itu struktur. Oh, kalau sudah ada jamak ini berarti dia posisinya jumlah ismiyahnya itu minor. Artinya bagaimana? Di dalam jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah seperti tadi contoh ini. Seperti ini. Al-muslimuna yaktubuna maqalatan. Ini fi'liyah Pak? Iya, betul ini fi'liyah. Tapi di dalam jumlah ismi al-muslimuna yaktubuna maqalatan. Nah, di dalam sini itu ada redaksi hum atau yaktubuna, yaktubu. Hmm. Terus domirnya kemudian makolata. Yaktubunal muslimuna makolata. Ada sesuatu yang disimpan di sini. Tuh. Oke. Fa'il bisa ma'rifat dan bisa juga nakiro sudah saya sampaikan tadi. Ya. Sementara, nah ini harus Anda tahu. Harokat ini, masalah, takumu, yaji'u, ini, itu bebas ya, sesuai dengan bentuk dasarnya. Masalah ya kan nggak berubah ya, fi'il madi kan nggak bisa berubah ya. Ya tahat jalasa juga tetap seperti ini. Pak, kok berharokat fatkah? Ya bentuk fi'ilnya seperti itu. Takumu seperti ini, ya bentuknya seperti ini. Kecuali Anda beri an di depannya ya, antakuma atau kasih lam berarti menjadi sukun lam takum tuh. Jadi struktur dasar kalau tidak ada tambahan di sini ya seperti ini. Fi'il mudhari dibaca dhammah, fi'il madhi dibaca
fathah. Bapak maaf mau nanya. Hmm. Yang yatahaddatsa sama zahaba itu kenapa fathah ya, Pak? Oh, ntar. Itu salah sepertinya. Yang benar di situ harusnya ya tahaddasu. Tetapi di dalam contoh itu kan ada huruf lam ya di depannya ya. Iya. Ya, huruf lam itu yang kemudian menjadikan dia dibaca fathah. Ini tadi lupa saya masukkan. Jadinya dia ini huruf yang bisa merubah harokatnya fiil menjadi liyatahadda liyatahaddasa. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih. Nih, Anda kalau lihat coba sambil kita lihat di ad-darsu atasi. Nah, ini banyak contohnya nih. Ad-darsu atasi sepertinya kaidahnya kebalik juga ini. Ad-darsu atasi yang pertama itu kororo dukturha kororo ad-dukturu hasanun. Itu jumlah apa kira-kira? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il. Oke, diawali oleh fiil. Kemudian dukturnya muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Mudzakkar. Kalau muannas berarti bagaimana berubahnya? Kororot. Nah, begitu ya. Kororo, ini contohnya aduktur Hasan. Kalau kita ubah menjadi perempuan, misalnya Aisyah gitu ya, maka dia akan berubah koro, rots, kororots, Aisyah. Oke, kita lihat lagi. Fi asri paragraf kedua, fi asri yaumis sabti. Ada Duktur Hasan ilal baiti. Jumlah apa itu kira-kira? Fi'liyah, Pak. Ya, oke. Terus paragraf ketiga. Waqafat sayyaratani ala syati'in nahri. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah juga. Nah, di contoh yang ketiga itu waqafat sayyaratani. Itu sayyaratani mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas. Artinya berapa? Berapa mobil? Dua. Dua mobil. Dua mobil. Fiilnya bagaimana? Muannas atau mudzakkar fiilnya? Mu'annas. Waqafat Unas. Muannas, muan Pak. muannas, Muannas. tapi dia satu ya, Satu. tidak mengikuti bentuknya dua. Oke, itu contohnya itu. Waqafa sayyarotani ala sa'atiin nahri. Kemudian diteruskan wa nazala al jami'u. Nah, sama-sama jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Kemudian asyara Duktur Hasan ila sa'iki ahadil qawaribi. Juga sama Fi'liyah. jumlah fi'liyah. Oke, dari sini ada masalah untuk jumlah fi'liyah. Anda bisa buat dalam bahasa Indonesia, misalnya apa? Contohnya apa? Contoh sederhana. Apa kira-kira contohnya? Muhab mengendarai mobil. Berarti Rokiba Rokibah Muhammad. muhabun asyayaro. oke, Rokiba Muhabun As-Sayyarata. Kita fokus pada subjek dan predikat.
Nah, terkadang, kalau sudah paham kita akan lanjutkan lagi nih. Satu hal yang biasa menjadi gandengan daripada subjek dan verb. Oke, kadang ada yang namanya kata kerja itu membutuhkan apa namanya? Kata kerja itu, halo, terkadang membutuhkan objek, kadang dia tidak butuh objek. Nah, ini saya share screen lagi. Atau kalau dalam bahasa kita kita sebut sebagai objek gitu ya. Nah, oke ya. Jadi dalam jumlah filia itu ada strukturnya seperti ini. Sedikit kita ulang dulu mana. Nah, ternyata habis ini ya. Apa namanya? Baterai pen stylus saya habis. Bentar. Hmm. Oke ya, ini mau nulis lagi tapi habis baterai bolpen saya karena dari tadi pagi kelas. Nah, saya jelaskan secara lisan. Nanti ada beberapa contoh yang mungkin akan memudahkan. Jadi ada beberapa kata kerja itu sama seperti bahasa Indonesia. Ada yang memang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Jadi ya, sama. Nah, bedanya objek dalam bahasa Arab itu ditandai dengan sebuah bunyi ya, dengan bunyi baru. Kalau tadi fiil itu dibaca dhammah, kalau maf'ul, nah dalam bahasa Arab itu disebut maf'ul ya. Maf'ul itu jenisnya ada banyak. Yang paling terkenal adalah maf'ul bih yang kita sebut sebagai objek. Maf'ul itu bisa keterangan, bisa keterangan, bisa memang keterangan. Maf'ul itu lebih banyak pada keterangannya. Maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, banyak. Nah, yang paling masyhur atau terkenal itu adalah objek yang kita kenal istilah Arabnya adalah maf'ul bih. Sama seperti bahasa Indonesia yang saya tadi sampaikan. Ada yang butuh wajib ada itu, ada yang juga tidak. Contohnya yang tidak berdiri. Berdiri itu koma. Misalnya koma Muhammadun. Muhammad berdiri. Ya sudah, tidak butuh objek. Butuh nggak kira-kira keterangan objeknya? Enggak. Kecuali kita ubah. Akoma gitu ya. Akoma Muhammadun. Muhammad mendirikan. Nah, apa yang didirikan itu baru perlu dan wajib ditulis. Sama seperti kata bah. Misalnya, soleh. Nah, kata bah soleh kisotan. Kalau kita tulis saja kata bah soleh, kata bah solihun misalnya, maka masih belum selesai kalimat itu. Ayu syai'in kata bahu kira-kira apa yang ditulis oleh dia karena kata-kata tersebut masih butuh objek. Kemudian duduk, dia duduk. Jalasa. Jalasa. Misalnya, ia jelisu Muhammad Abdul Aziz alal kursi.
Butuh objek gak kira-kira dia? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak Enggak. butuh objek karena duduk. Beda lagi dengan ajlasa, mendudukkan. Nah, ajlasa Muhammad Abdul Aziz, misalnya talibahu. Abdul Aziz mendudukkan mahasiswanya, misalnya seperti itu. Nah, ada tekniknya, merubah pasif menjadi bukan aktif ya, maksudnya transitif menjadi tak transitif menjadi transitif. Nah, itu kadang ada transitif satu, transitif dua. Itu istilah dalam bahasa Indonesia ya. Oh, begitu. Jadi ada yang memang tidak bisa ada objeknya, misalnya banyak contohnya. Nah, ini secara umum yang tidak butuh objek itu adalah kata kerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Contohnya berdiri, pulang, Tidur ya, Pak? berangkat, duduk, tidur, lari. Nah, itu biasanya dia tidak ada apa namanya, tidak ada keterangan, tidak perlu objek. Tapi kalau menulis, membaca, melihat, harus ada yang dilihat, harus ada yang ditulis, harus ada yang dibaca, gitu ya, sama. Nah, itu ditandai dengan fathah atau nasab tadi. Kataba Muhammadun kissotan. Nah, ini bisa berubah-berubah. Kalau kisahnya dua bagaimana? Kisotani. Kalau kisahnya banyak kisotun. Misalnya seperti itu. Kiso, kisotin gitu ya. Bukan, kisotin. Kalau banyak kisahnya. Jadi harokannya juga bisa berubah-berubah. Sesuai dengan kuantitas dan jenis. Yang jelas harokat dasarnya adalah fathah. Iya, paham ya saya kira. Nah, kalau ada contohnya di sini. Mana nih tadi? Nah, ini. Tapi ini di pelajaran yang ke-9 ya. Anda lihat. Fawajada. Kemudian dia menemukan jami'al al-jami'ah. Fawajada di paragraf kedua ya. Paragraf kedua. Fawajada al-jami'ah. Fawajada itu maksudnya adalah Dr. Hasan. Fawajada al-jami'ah. Al-jami'ah itu sebagai objek dibaca fathah. Tuh salah satunya. Kemudian yang lain, nah saya carikan lagi. Kororo Dr. Hasan, Pak. Kororo Duktur Hasan itu wajib ada objeknya, tapi objeknya itu berupa kata kerja. Di sini objeknya kata kerja. Kalau dalam bahasa bahasa Inggris mungkin ini lebih mengarah pada kalimat yang diawali ini ya, to ya, to itu to go to gitu ya, yang menetralkan kata kerja kalau dalam bahasa Inggris ya. Apa itu bahasanya to itu? Yang menjadikan verb itu verb nol dan verb itu tidak wajib ada subjeknya. Itu hampir sama seperti ini. Kororo ad-duktur Hasan. Nah, ayyadhaba ma'ahu muhabun. Ayyadhaba itu posisinya adalah objek. Objek. Ini susah kalau dijelaskan. Karena bahasa Arab itu punya tafsir-tafsir. Ayyadhaba itu bisa dibaca dhahabahu gitu ya sebetulnya. Karena kalau diartikan seperti ini, Duktur Hasan memutuskan kepergiannya, gitu sebetulnya gitu, kepergiannya bersama Muhab. Nah, harusnya seperti itu bentuknya. Itu tidak betul-betul dia adalah kalimat fiil. Bahasa ininya fiil semula. Kalau dalam bahasa Inggris juga ada fenomena seperti ini ya. Misalnya,
Nah, lupa saya banyak contohnya. Oke, itu kira-kira ya yang bersama maf'ul bih. Maf'ul bih itu berarti bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, Pak. Bisa. Bisa berupa isim. Umumnya dia berupa isim. Kalau dia berupa fi'il, pasti bentuknya seperti ini. Ayyadhaba gitu ya. Ada an-annya. Ada an. Ada kalimat yang akan mengubah atau memaksa masuk pada kalimat fi'il. Kalau nggak seperti ini, dia pasti berupa isim. Oke, ada yang ditanyakan? Bapak, Ya, contoh yang ada maf'ul bihnya yang paragraf ketiga di Adar Sutasi yang faqobila rojulu mashkuron itu mashkuronnya termasuk maf'ul bih bukan, nggak? bukan. Mashkuron di Bukan. situ adalah keterangan. Eh, dia bukan maf'ul bih, tapi masuk jenis maf'ul. Ya, dia masuk jenis maf'ul, tapi bukan maf'ul bih. Kalau kita sebut itu namanya hal atau keterangan. Jadi, faqobila ar-rojulu menerima itu sebetulnya nggak ada objeknya. Menerima. Faqobila ar-rojulu mashkuran. Lelaki tersebut menerima dalam keadaan bersyukur. Mensyukuri itu yang oh dia dapat dapat ini, dapat orderan lah bahasanya. Mashkuran itu menjelaskan keadaan. Nah, tadi makanya maf'ul itu jenisnya ada banyak hampir. Nah, ini ya. Kalau dalam sistem bahasa Arab itu yang pokok itu hampir nyaris berharokat dhammah. Ini bocoran ini ya, bocoran. Atau rofa ya, bahasanya rofa. Yang pokok gitu ya, utamanya. Yang tambahan itu ya seperti objek. Objek itu kan sebetulnya tambahan. Karena dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia yang ada itu subject verb agreement. Tinggal subjek dan verb itu butuh objek atau tidak, maka dia dikatakan sebagai tambahan. Tambahan itu semuanya berharokat fathah. Gitu. Keterangan waktu juga bisa pakai fathah tanpa pakai huruf, misalnya huruf jar. Misalnya ja'a ar-rajulu lailatan. Bisa seperti itu. Bisa juga fil laili gitu ya. Lelaki itu telah datang di waktu malam. Fil laili bisa, lailatan juga bisa. Yang penting kita punya argumennya gitu ya. Ada sebab kita bisa menjelaskan kenapa kita menggunakan salah salah satunya. Itu juga masuk jenisnya maf'ul. Oh, begitu. Jadi Anda lihat saja itu yang berharokat fatkah itu pasti erat kaitannya dia bukan unsur utama. Coba dilihat di situ sambil ditanyakan. Syukron, Pak. Ya, Afat. Nah, wampolaku jami'an. Itu bukan fi'il kalau sudah seperti itu. Wampolaku jami'an. Itu pasti keterangan kalau sudah seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Bapak, Hmm? berarti Pak yang di paragraf pertama ada wa yaumal jum'ati yazhabu aduktur Hasan ila suki ya Pak. Yang mana, yang mana? Yang paragraf pertama di bagian tengah Yang Pak. apa tuh? Adar Sutasi atau? Ada surtasi. Nah, Yang wa yaumal jum'ati yazhabu aduktur Hasan ila suki. Berarti kan di sini fiilnya tuh yazhabu ya Pak, pergi. Dia membutuhkan maf'ul nggak Pak? yang mana, yang mana? Baris keberapa?
baris ketiga dari bawah. Oke, wa yaumal jum'ati. Iya, Ya tadi dia pakai keterangan itu. berarti pasarnya itu menjadi keterangan, Pak. Enggak, ada dua di sini, keterangan waktu dan keterangan tempat. Harusnya kan seperti ini. Adu yadhabu Duktur Hasan ila suki yaumal jum'ati. Bentuk atau struktur normalnya seperti itu. Tapi karena di sini Jumat dan Ahad itu dibahas di awal, artinya hari itu menjadi hal yang penting, maka dia posisinya di awal. Wa yaumal Jum'ati yadhabu Duktur Hasan ila suki. Itu. Kenapa dia dibaca fathah? Ya itu tadi keterangan. Keterangan itu kalau kita sebut namanya maf'ul fih. Nah, atau dzaraf ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut apa? Adverb ya, biasanya ya kita sebut sebagai adverb ya. Tambahan ya, namanya adverb. Dari depannya udah kelihatan ya. Adverb. Adverb itu berarti jelas tambahan daripada kata kerja. Artinya dia berfungsi sebagai keterangan. Dan lain-lain ya. Makasih, Pak. Oke, jadi itu ya strukturnya gitu. Dia keterangan tapi bukan masuk tadi bukan maf'ul bih. Karena ya dhahabu itu tidak butuh maf'ul maf'ul bih. Terus ada kata itu di bawahnya ya, fattafaku, kemudian mereka sepakat. Fattafaku, kemudian mereka sepakat. Ayyadhabu, ada an di situ ya. Nah, ini bukan double verb namanya ya, Anda harus tahu. Sebetulnya sama, dalam bahasa Inggris tidak boleh double verb, dalam bahasa Arab juga tidak boleh double verb dalam satu kalimat. Di sini diperbolehkan karena di depannya ada huruf an. Ayyadhabu itu hampir sama seperti fungsi to dalam dalam bahasa Inggris. Nah, to itu menormalkan kata kerja. I want to, biasanya gitu ya. I want to go to school. Itu kan boleh seperti itu. Tulisan seperti itu kan boleh. Nah, go dan want itu kan hampir-hampir mirip ya. Dia sama-sama memerankan fungsi verb gitu. Tapi go-nya dinetralisir dengan to infinitive. Anda kalau masih ingat itu ya, kaidah dalam bahasa Inggris. Jadi normal dia. Oh, boleh Pak berarti ya, boleh. Ada yang lebih ribet lagi daripada ini nanti. Oke, intinya itu dulu. Anda harus curiga kalau melihat berharokat fathah tapi bukan fi'il. Dia bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi keterangan, atau ya jelas keterangan lah. Tapi fungsinya kebanyakan menjadi keterangan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan baca sedikit karena kalau kaidah saya yakin mungkin Anda udah nggak nerima gitu ya. Udah berat isinya. Kita akan lanjut membaca ini temanya baru. Ke depan kita jelaskan kaidah. Bapak maaf, tapi yang Ya, kemarin itu yang ad-darsus saminnya kita belum nerjemahin. masa Kelompok sih? limanya belum nerjemahin, Bapak. Oh itu. Oh iya ya. Baru Berarti dibaca aja. nerjemahin ad-darsus samin atau terus lanjut aja? Nah, sebagai syarat harus dibaca dulu. Kemarin tapi sudah membaca kelompoknya. Baca udah, Bapak. Oke. Mungkin diterjemahkan dulu lah ya kan sudah Anda sudah berupaya untuk menerjemahkan. Kalau tidak saya beri kesempatan ini nanti sia-sia perjuangan kalian. Ayo, saya berikan panggung untuk Anda sekarang untuk menerjemahkan.
Silakan. Bapak terjemahinya dari ada susaminnya, Pak. Dari Hmm? paragraf awal. Dari Ya, paragraf awal. paragraf awal, paragraf awal. Baik, Pak. Langsung mulai aja. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada susamin, pembelajaran yang ke-8. Film Maka di Cafe, Dr. Hasan. Dr. Hasan yazhabu, dia pergi ma'a bersama ba'dil asdiqai, sebagian teman-temannya. Ila ahadil maqahi, ke salah satu kafe. Fi Brunei, di Brunei. Maratan kulla usbu'in, sekali dalam seminggu. Takriban, kira-kira. Yatana qoshuna, mereka berdiskusi. Fi ba'dil umuri, tentang sebagian hal. Yaridu, mengemukakan. Kullun minhum, masing-masing dari mereka. Kenapa apa ladaihi, yang ada pada mereka, yang ada padanya. Min humumin, dari pemahaman. Wa muskilatin, dan permasalahan. Au afkarin, atau gagasan. Wa yashku, dan berbagi. Kullun minhum, setiap dari mereka. Ilal akharina, kepada yang lain. Al-alam al-gurbati, sakitnya perantauan. Wa yatahaddatsuna, dan mereka berbincang. An kulli, tentang an kulli umuri, tentang segala hal-hal. Allati, yang taufitu anzuruhum, menarik perhatian mereka. Fikrian, akan intelektual atau pikiran. Wajtimaiyan, dan sosial. Waqtisadiyan, dan ekonomi. Wasiasian, dan politik. Wayata'atabuna, dan mereka saling menasihati. Idza syara, jika merasa ahaduhum, salah satu dari mereka. Anna ahadan, sesungguhnya amala, melakukan kesalahan. Au qosoro, atau lalai. Fi haqqi nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Au fi haqqil akharina, atau terhadap hak orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Oke, selanjutnya liana Ismaila kot kabiro. Liana itu karena Ismail kot telah kabiro, tumbuh dewasa atau tumbuh besar. Fahuwa muqlilun alas sadisah. Fahuwa, maka dia makbilu, mendekati ala, kepada sadisah, yang keenam. Asyrota min umarihi, yang ke-16 dari Min usianya. umrihi, min umrihi. Min umrihi. Selanjutnya, fakot fakot ahodahu waliduhu ma'ahu ilal makha. Fakot itu maka sungguh, ahodahu itu membawanya, waliduhu ayahnya, ma'ahu itu bersamanya, ila ke makha, kedai kopi. Jadi maka sungguh membawanya ayahnya bersama ke kedai kopi. Liyatahadatsa ma'al kibaro. Yatahadda Liyatahadatsa itu agar berbicara bersamanya, bersamanya, kibaro, orang-orang dewasa. Yaro kaifa yutimu nikosus sahih. Yaro itu, dan agar terlihat atau diperlihatkan. Kaifa itu bagaimana. Yutimu itu dilaksanakannya atau dijalankannya. Niko Nikosu, standar yang benar. Nikosu, standar sahih itu yang benar. Kemudian Nikos itu diskusi ya. diskusi, diskusi yang benar. Alazi liya'tamidu
ala fardir ra'i. Yang la itu tidak, ya tamidu itu bergantung atas pemaksaan atau kehendak. Ala fardir. Ra'i itu pendapat. Yang fardi ini tadi pemaksaan. Pemaksaan pendapat. Terus wala israri ala khoto'i. Dan tidak ini tuh israri itu penegasan atau pemaksaan ala atas khoto itu kesalahan. Innama alal murunati fil hiwar. Innama itu sesungguhnya, ala itu pada, terus yang muronah itu sikap di dalam bertetangga. Hiwar itu bertetangga. Kemudian waqabuli aroi akhorin. Dan penerimaan waqabuli itu dan penerimaan, aroi itu pendapat-pendapat, dan al-akhorin itu orang-orang lain. Kemudian akan dibacakan oleh Husnul. Oke, saya kira cukup ya untuk yang bab ini ya. Udah baca semua belum? Berapa anggotanya? Apa, Pak? Baru 2 orang ya nerjemahkan ya. Ya, dua orang. Oke, nggak apa-apa dah ya, yang mungkin diterjemahkan sedikit ini bagian satu paragraf lagi dibagi 2 ya. Silakan diteruskan dibagi 2 ya biar bagian. Berarti lanjut ya. Ya, lanjut. Wakazalika, dan seperti itu liusyahida, agar ia melihat syai'an, sesuatu, jadidan, yang baru, di Brunei. Rubbama, mungkin, lam, tidak, yusyahiduhu, ia melihatnya, fi Mesir, di Mesir. Famakha, maka kafe, fi Brunei, di Brunei, la yuqaddimu, tidak menyajikan al-masyrubati, minuman-minuman, al-baridata, yang dingin, wal syahinata, yang panas, au tidak, al-shisata, sisa, fahasbu, hanya, nama hanya saja, yuqaddimu, ia menyajikan, atau makanan, aidon juga, fahuwa, maka dia, yukot yakumu, menyediakan, bidauri, pada giliran, al-ami, restoran, wa makha, dan kafe, Bukan ma'an, giliran itu ya. bersama-sama. Bukan giliran, peran. Apa, Pak? Yakumu, peran. Daur itu peran. Oh ya, dauri itu peran. Nah, Peran restoran dan kafe bersama-sama. Wa kazalika, dan juga yuqaddimu, menyediakan, al-makha, kafe, khidmata, layanan, al-internet, al-aslakiyati, nirkabel, au al-hawaiyat, atau wifi. Selanjutnya di
Lanjutkan oleh Julia. Ya. Laptop, maksudnya laptop itu. Laptop, HP, al-komputer, al-mahmula itu laptop. Mahmula, bukan Mahmud. As-saksi. Kok ke situ? As-saksi itu pribadi. Jadi itu maksudnya laptop itu jadi satu ya. Itu tuh maksudnya personal komputer yang dimaksud laptop itu. Ayastakhdima. Al-barida, al-elektroni itu email.
Cukup, 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 cukup. Oke, sekarang kita akan lanjut satu sedikit mungkin ya. Oh, sudah ada yang bertugas membaca ya? Oh, kita baca minggu depan aja ini ya. Gimana kita mau baca hari ini atau minggu depan? Yang tasik, Nuzhatun yang fil tasik Pak. Iya, Kalau sekarang kayaknya kurang cukup Pak. oke ya. Nggak Oke, tuntas takut. kita buat minggu depan saja kalau begitu ya. Oke, nanti sambil dijelaskan kaidah lagi. Jadi hutang kaidahnya udah terpenuhi. Nanti di atas kita akan masuk pada jumlah ismnya. Oke, itu saja kira-kira dari saya untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, wabarakatuh. Ustaz. Afan. Afan. Dan akhir ya, menyelesaikan.